Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan tentang tema-tema yang sangat menarik, dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang teramat penting dalam dunia pendidikan. Kita tentu yang berada di lingkungan pendidikan tidak asing dengan istilah supervisi. Oleh karena itu, saking pentingnya tentang supervisi ini, kita akan mencoba selama beberapa menit ke depan untuk membahas tentang supervisi ini. Kita tahu bahwa supervisi merupakan suatu aktivitas untuk memastikan bahwa semuanya telah dilakukan dengan benar dan juga dengan aman. Oleh karena itu, di dalam suatu aktivitas yang bernama supervisi ini, terutama dalam lingkungan pendidikan, ada beberapa ragam dari supervisi itu sendiri. Yang pertama adalah supervisi akademik, di mana supervisi akademik ini aktivitasnya atau kegiatannya lebih fokus tentang pengamatan dan pemeriksaan oleh seorang supervisor pada masalah-masalah akademik. Dalam hal ini yang terkait tentunya dalam lingkungan aktivitas atau kegiatan pembelajaran. Kemudian jenis supervisi yang kedua yaitu supervisi lembaga. Supervisi lembaga ini merupakan suatu kegiatan pengamatan supervisor terhadap berbagai aspek yang itu berada di sentral institusi. Supervisi kelembagaan ini dimaksudkan untuk meningkatkan nama baik dari institusi tersebut ataupun kinerja dari institusi dimaksud. Kemudian jenis supervisi yang ketiga yaitu supervisi administrasi. Supervisi administrasi ini menitik beratkan pada pengamatan supervisor terhadap berbagai aspek administrasi yang di dalamnya itu berfungsi sebagai pendukung dari terlaksananya aktivitas pembelajaran. Itu adalah berbagai jenis dari supervisi, terutama supervisi yang dilakukan dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, muncul juga pertanyaan tentang apa tujuan dari dilakukannya supervisi ini. Ada beberapa tujuan dari diselenggarakannya suatu aktivitas supervisi, yaitu yang pertama adalah untuk membina pendidik untuk lebih memahami
tentang tujuan pendidikan serta membantu peranan institusi dalam mencapai tujuan dimaksud. Kemudian yang kedua adalah memiliki tujuan untuk meningkatkan komunikasi dan saling mengawasi di dalam suatu manajemen. Lantas tujuan yang ketiga yaitu untuk meningkatkan kesanggupan dari pendidik untuk mempersiapkan peserta didik agar menjadi anggota masyarakat yang efektif. Kemudian tujuan yang keempat dari dilakukannya supervisi adalah dalam rangka mengembangkan jiwa korsa di antara pendidik yang menjadi suatu perasaan untuk memiliki satu di antara yang lain, atau istilahnya adalah memupuk rasa kesatuan dan persatuan antar para pendidik. Kemudian tujuan yang kelima untuk dilakukannya sebuah supervisi itu adalah untuk membantu pendidik dalam mengadakan diagnosis dengan kritis serta dalam kesulitan pembelajaran. Kemudian yang keenam, tujuannya adalah untuk membantu pendidik untuk bisa mengevaluasi aktivitasnya untuk tujuan yang dimaksud, tujuan aktivitas perkembangan dari peserta didik. Dan tujuan yang ketujuh yaitu dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran dari pendidik dan warga dari institusinya tentang yang namanya tata kerja yang demokratis dan kooperatif. Nah, itu tadi beberapa tujuan dilakukannya suatu kegiatan atau aktivitas yang bernama supervisi. Selanjutnya, apa manfaat dari dilakukannya suatu supervisi ini? Supervisi ini yang pertama adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan yang dilakukan melalui kerjasama antara pendidik, kemudian peserta didik, hingga warga dari institusi pendidikan tersebut. Kemudian, manfaat yang kedua yaitu untuk meningkatkan kemampuan dari pendidik dalam hal memimpin serta membimbing peserta didik. Dan yang ketiga, manfaat dari dilakukannya supervisi adalah menjadi penggerak terjadinya perubahan pada yang disebut dengan unsur-unsur terkait pendidikan agar lebih efektif. Kemudian, dengan kita lebih memahami supervisi ini, kita juga nantinya harus mengenali tentang berbagai prinsip dasar dari dilakukannya kegiatan supervisi. Apa saja yang menjadi prinsip dasar dari dilakukannya supervisi ini?
Yang pertama adalah bahwa supervisi harus mengedepankan prinsip dasar, yaitu prinsip ilmiah, atau bahasa lebih kerennya adalah scientific. Kemudian prinsip dasar yang kedua yaitu prinsip demokratis. Selanjutnya, prinsip yang ketiga adalah bahwa supervisi dilaksanakan berdasarkan kepada data objektif yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. Prinsip dasar yang keempat dari supervisi adalah bahwa supervisi ini dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan juga kontinu. Dan prinsip dasar yang kelima dari dilakukannya supervisi adalah untuk memperoleh data, maka diterapkanlah alat perekam data. Itu tadi beberapa prinsip dasar dilakukannya suatu aktivitas supervisi. Selanjutnya, kita juga ada baiknya untuk mengenal berbagai tipe dari supervisi. Ada beberapa tipe yang perlu kita kenali dalam kegiatan supervisi. Yang pertama adalah tipe supervisi autokratis. Apa itu supervisi autokratis? Supervisi autokratis ini fokusnya adalah bahwa supervisor itu adalah penentu segalanya. Kemudian tipe yang kedua adalah tipe demokratis, di mana tipe yang kedua ini lebih mementingkan musyawarah dan juga mengedepankan kerjasama secara kekeluargaan. Dan tipe supervisi yang ketiga adalah tipe supervisi kuasi demokratis. Ini adalah tipe yang menggabungkan antara tipe supervisi autokratis dan tipe supervisi demokratis, yang memunculkan suatu tipe demokratis semu. Itu tadi adalah beberapa tipe supervisi yang perlu kita kenali. Selanjutnya, apa yang menjadi fungsi dari dilakukannya suatu aktivitas supervisi? Ternyata ada beberapa fungsi di dalamnya dari kegiatan supervisi ini. Yang pertama adalah fungsi penelitian. Bahwa dalam fungsi penelitian ini, supervisi ini berfungsi sebagai solusi untuk memecahkan suatu permasalahan yang terjadi, terutama yang terjadi dalam institusi pendidikan. Kemudian yang kedua adalah fungsi pembinaan. Dalam fungsi pembinaan, supervisi ini berfungsi untuk membina pendidik dalam mengemban tugasnya sebagai seorang pendidik. Pembinaan ini bisa berupa kegiatan seminar, kemudian juga bisa berupa aktivitas penelitian, juga bisa berwujud demo mengajar, atau mungkin aktivitas-aktivitas serupa dengan hal-hal tersebut tadi. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu fungsi penilaian.
bahwa dalam supervisi ini fungsi penilaian dimaksud adalah bahwa supervisi ini berfungsi sebagai langkah untuk mengukur tingkat kemajuan institusi, baik dari sisi pencapaian peserta didik maupun kinerja pendidik. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah kinerja dari pimpinan institusi tersebut. Kemudian yang keempat itu adalah fungsi perbaikan, di mana supervisi yang berfungsi dalam hal perbaikan ini, supervisi ini berfungsi sebagai dasar untuk mendorong dan memotivasi pendidik agar meningkatkan kualitas kinerjanya serta memperbaiki kinerja yang masih kurang optimal. Itu tadi berkaitan dengan fungsi-fungsi supervisi. Selanjutnya adalah kita juga perlu mengenal berbagai pendekatan dari aktivitas supervisi. Yang pertama adalah pendekatan langsung. Di dalam pendekatan langsung ini, aktivitas supervisi itu fokus kepada aktivitas menunjukkan, kemudian mengarahkan, lalu mempersiapkan, dan yang terakhir adalah penguatan. Kemudian yang kedua adalah pendekatan tidak langsung, di mana untuk pendekatan tidak langsung ini akan lebih fokus kepada aktivitas-aktivitas yang mengedepankan aspek-aspek mendengarkan, kemudian juga memberi penguatan, kemudian memberikan solusi, dan yang terakhir adalah pemecahan masalah. Dan pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan kolaborasi, di mana supervisor dalam hal ini bekerja sama dengan pendidik untuk menyusun suatu kerangka solusi atas permasalahan pendidik dalam pembelajaran. Nah, itu tadi hal-hal yang cukup singkat tentang supervisi. Dan setelah kita mengenal lebih dalam tentang supervisi ini, maka diharapkan kita semua sebagai unsur-unsur utama dalam aktivitas pendidikan akan lebih memahami tentang betapa pentingnya aktivitas supervisi ini. Di mana supervisi ini goal utamanya adalah peningkatan kualitas dari si pendidik, kemudian tenaga penunjang atas terselenggaranya kegiatan pendidikan, dan yang paling utama adalah peningkatan kualitas dari peserta didik itu sendiri. Oleh karenanya, saking pentingnya aktivitas supervisi ini, maka sebaiknya supervisi ini dilakukan secara terjadwal dengan time schedule yang jelas dan juga dengan rentang-rentang target yang jelas pula. Agar semua program, agar semua aktivitas dapat dilakukan suatu pemantauan dan sekaligus evaluasi, sehingga jika masih terdapat hal-hal yang perlu untuk disempurnakan, maka segera bisa diambil suatu kebijakan dalam rangka meningkatkan hal-hal yang masih belum optimal tadi.
Oleh karenanya, disinilah diperlukan suatu aktivitas leadership yang betul-betul kuat, sehingga kegiatan supervisi akan menjadi suatu kegiatan yang berguna bagi seluruh pemangku kepentingan yang ada di dunia pendidikan. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Setelah menyaksikan tayangan ini, silakan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.